Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertafakuh, untuk duduk di masjid yang mulia ini, untuk membaca kitabullah, memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah satu kaum mereka berada dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitabullah, saling mempelajari di antara mereka, memperingatkan di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun atas mereka sakinah, ketenangan. Wa khasyiyatuhumur rahmah, dan mereka pun akan dilingkupi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat pun menaungkan sayap-sayapnya kepada mereka. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang sangat besar ketika kita duduk bertafakuh, berusaha untuk memahami agama ini, menuntut ilmu agama ini, di mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan kita mencarinya, mencari ilmu. Dan pemahaman terhadap agama ini pula hanya akan didapatkan dengan cara kita berusaha memahaminya, dengan cara yang benar, dengan metodologi yang benar yang diajarkan oleh salafun salih. Sehingga ikhwana fillah azakumullah, jangan pernah melupakan ini, bahwasanya duduknya kita di majlis ini, di majlis yang mulia ini, adalah duduk untuk bertafakuh wa ta'allum. Maka luruskanlah niat kita hanya mengharap
wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dengan kita menuntut ilmu, faedahnya sudah dikatakan tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakinah akan turun, rahmah akan disebar. Allah akan menyebut-nyebut nama-nama kita di sisi makhluk-makhluknya yang terdekat dengan Allah. Malaikat-malaikat Allah akan menaungkan sayap-sayapnya, dalam riwayat lain ridha bima yasna, karena ridha terhadap apa yang dilakukan. Dalam riwayat lain ridha bima yatlub, yaitu ridha terhadap apa yang mereka cari dari ilmu agama ini. Ridha mereka. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain riwayat At-Tabrani, inna talibal ilmi la yastaghfiruhul malaikah, bahwasanya para penuntut ilmu ini didoakan ampunan oleh para malaikat. Malaikat mendoakan ampunan bagi kita. Hatta al-hitan fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan ampunan. Wa hatta namla fi juhriha, sampai-sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya mendoakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Maka majlis ilmu di masjid yang mulia ini bukan tempat yang main-main, bukan majlis yang bersenda gurau, yang tiada nilai, bahkan sangat bernilai, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskanlah niat hanya mengharapkan wajah Allah, seriuskan, ya, konsentrasikan seluruh kemampuan kita, apa yang kita punya untuk mendapatkan ilmu di majlis-majlis ilmu. Dan bukan hanya itu, ikhwana fillah azakumullah, dengan kita menuntut ilmu akan dimudahkan bagi kita jalan menuju surga. Padahal jalan menuju surga itu fakku raqabah. Ya. Yang namanya jalan menuju surga itu fakku raqabah, yaitu jalan yang meninggi, menikung, terjal, susah. Ya. Kemudian dicontohkan adalah fakku raqabah, yaitu membebaskan budak, au it'amu fi yaumin dzi masghabah, atau memberikan makan kepada orang-orang miskin di saat kita sedang membutuhkan, di saat masa sedang paceklik, sedang kekurangan pangan, kita berikan makanan yang kita punya untuk orang lain. Itu jalan menuju surga. Bebaskan budak dan memberikan makan kepada orang miskin yang sangat membutuhkan, di mana kita pun sangat membutuhkan. Sulit. Mau cari budak, enggak ada sekarang budak. Kalau ada, harganya sangat mahal. Mau memberikan makan kepada fuqara dan masakin yang membutuhkan, kita juga lagi membutuhkan. Susah memang. Tetapi dengan kita menuntut ilmu, jalan yang meninggi dan terjal tadi dipermudah bagi para penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan menuju ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia banyak jalan menuju surga. Dimudahkan. Benar-benar dimudahkan bagi dia jalan menuju surga. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita. Ampunan Allah dan juga jannahnya Allah yang kita diperintahkan untuk berusaha berlomba-lomba untuk menggapainya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian, bercepat-cepat kalian untuk menuju ampunan Allah, untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya selangit dan sebumi, antara langit dan bumi. Tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Rupanya ampunan Allah dan jannahnya Allah bisa kita raih dengan cepat dengan cara satu ini, yaitu menuntut ilmu agama. Subhanallah. Maka begitu merugi seseorang yang menjauh dari ilmu agama, malas dari ilmu agama, tidak mau mempelajari ilmu agama, sungguh benar-benar khusranul mubin, benar-benar kerugian yang sangat nyata. Ikhwana fi din azakumullah, salah satu ahammul ulum, ilmu yang sangat penting adalah ilmu mempelajari kalamullah, bal aslul usul, pondasi dari pondasi ilmu.
landasan dari semua landasan ilmu adalah mempelajari kitabullah. Semua ilmu agama, baik itu tauhid, aqidah, syariah, fikih, muamalah, ataupun yang lainnya, landasannya adalah kalamullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga sekali lagi niatkanlah dalam kita mempelajari ini adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke kitab qala al-Imam al-Mufassir al-Hafidh al-Muhaddits al-Faqih al-Mu'arrikh al-Usuli al-Imam al-Allamah Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى تفسير surah Al-Humazah. Kita masuk pada tafsir surah Al-Humazah wahiyya makkiyah. Surah ini merupakan makkiyah. Itu surat yang diturunkan setelah hijrahnya, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, kecelakaan, kebinasaan, kerugian, atau wail adalah neraka wail bagi setiap humazah dan lumazah, pencaci dan pemaki, pengumpat dan pengadu domba, yang dengan ucapannya dan perbuatannya dia menghina, merendahkan orang lain, celaka, merugi, binasa mereka. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya bukan hanya itu. Mereka gemar mengumpulkan harta-harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu ahladah. Dia mengira bahwasanya malah, hartanya, akhladah, akan mengekalkannya di dunia. Berkumpul semuanya sifat-sifat jelek yang merupakan sifat yang dimiliki kebanyakan orang-orang yang buruk. Pengumpat, pencaci, pemecah belah, penghina, hubbud dunya, bakhil, dan menganggap dan menyukai dirinya akan kekal di dunia, padahal tidak demikian. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak demikian keadaannya. Bahkan kebalikannya. Mereka akan dicampakkan, dimasukkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Kalian tahu apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Api Allah, neraka Allah. Al-muqadah ay matbaqah. Neraka yang tertutupi dengan penutup yang sangat rapat sehingga tidak bisa keluar. Neraka yang ditutupi dengan sangat rapat sehingga akan bertambah panasnya. Panasnya api dan panasnya hawa yang tertutup dengan penutup yang kuat tadi. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang begitu menusuk ke dalam ulu hati kita. Siksaan daripada neraka Jahannam, kekuatan pembakaran pada api neraka Jahannam, innaha 'alaihim mu'sadah, yang memiliki penutup-penutup yang menutupi. Api Allah yang menyala-nyala, yang ditutup, yang membakarnya sangat panas sampai ke ulu hati, sangat luar biasa. Fi amadin mumaddada, yang penutup tersebut disandarkan atau ditalikan, dikerangkengkan dengan tiang-tiang yang terpancang begitu kuatnya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-hamaz atau humas bil qaul, hinaan, cecaan, makian dengan ucapan. Wal lamaz bil fi'l, dengan perbuatan. Intinya sama, menghina, memaki, memecah belah, menghibah, tetapi perbedaannya satu dengan perkataan, yaitu hamaz, yang satunya dengan perbuatan. Hamaz ini ikhwan fillah seperti pensifatan orang-orang yang menyebar namimah, hammazin masya'in binamim. Yaitu mereka hammaz, masya' binamim. Ya. Mulut mereka, mohon maaf, itu cerocos kesana kemari. Mulut mereka tidak bisa dikendalikan,
Dengan mulutnya menyebar berita-berita sambil berjalan ke sana kemari. Binamin, dengan berita-berita yang memecah belah, yang merusak hubungan ukhuwah. Wal lammas adalah dengan perbuatan. Yakni yazdarin nasa wa yantasiqu bihim. Yaitu mereka menghina manusia wa yatanaqasu bihim, dan merendahkan mereka. Menganggap semua orang itu memiliki kekurangan dan dialah yang sempurna. Walaupun benar semua orang memiliki kekurangan, tapi perbedaannya mereka melihat orang lain banyak kekurangan tetapi dirinya memiliki banyak kelebihan. Wa qad taqaddam bayanu dzalik fi qouli hammazim masya'im binamin. Telah lewat, dan di sini belum, insyaallah nanti pada babnya, pada pembahasan tafsirnya, hammazim masya'im binamin. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, humazah, lumazah, ta'an, mi'yab. Ta'an artinya pemaki, penghina. Mi'yab, orang yang senang menyebarkan aibnya orang lain. Celaka mereka, binasa mereka. Qala Rabi' ibn Anas, berkata Rabi' ibn Anas, al-humazah hamsuhu fi wajhihi wa lumazah min khalfih. Menghina di hadapannya. Menghina seseorang di hadapannya, ini namanya humazah. Menghina orang dari belakangnya namanya lumazah. Semuanya tercela. Baik itu mencela di hadapan orangnya ataupun di belakangnya, sama-sama wail, sama-sama celaka, binasa dan merugi. Qala Qatadah, berkata Qatadah, humazah wa lumazah bilisani wa ainih. Yaitu menghina, merendahkan, memaki dengan lisannya dan dengan matanya. Kita perhatikan ketika orang sedang merendahkan orang lain, maka lirik matanya itu akan berbeda. Merendahkan orang lain. Mungkin kita bisa membayangkan. Wa ya'kulu luhuman nas, dan memakan daging-daging manusia dengan ghibahnya. Wa yat'anu 'alaihim, dan memaki, menghina, mencelanya. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, al-humazah bil yad wal 'ain wal lumazah bil lisan. Adapun penafsiran Mujahid, humazah dengan tangan dan dengan mata. Apa itu? Kecil. Merendahkan orang lain dengan apa itu terus? Dengan isyarat-isyarat tangan atau dengan isyarat-isyarat mata? Ya. Adapun lumazah dengan lisan. Kebalikan dari penafsiran yang sebelumnya. Wa hakadha qala Ibnu Zaid. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Zaid. Wa qala Malik, berkata Malik an Zaid bin Aslam, humazah ay humazatul luhumin nas. Yaitu mereka memakan atau mencabik-cabik daging manusia dengan ghibahnya. Tsumma qala ba'duhum, kemudian berkata sebagiannya, al-murad bidzalik al-Akhnas ibn Syariq. Wa qila ghairuh. Ada yang menafsirkan bahwasanya cerita ini merupakan asbabun nuzul daripada wailul likulli humazatil lumazah, adalah mengenai Al-Akhnas ibn Syariq. Al-Akhnas ibn Syariq ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah masuk Islam di akhir-akhirnya atau tidak. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan masuk Islam, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi. Ya, sehingga yang jelas kalau memang ayat ini turun mengenai Al-Akhnas ibn Syariq, maka berarti keadaan sebelum masuk Islamnya, atau keadaan ketika belum kokoh keislamannya, sehingga sempat murtad kemudian masuk Islam lagi. Di mana Al-Akhnas ibn Syariq, kisahnya ma'ruf di dalam buku-buku siyar, ya, sering mendatangi Rasul dan menampakkan ya di hadapan Rasul itu baik, tetapi di belakangnya tidak. Ketika zaman belum masuk Islamnya, atau ketika pura-pura masuk Islam, yang kemudian murtad, kemudian ditutup dengan keislamannya yang benar. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga cukup dengan kita menceritakan Al-Akhnas bin Syariq ini sampai seperti ini saja. Karena kalau benar-benar mati dalam keadaan Islam, berarti sahabat, kita tidak boleh mencelanya. Tetapi ini keadaan sebelum masuk Islamnya. Ya.
Wakila, dan dikatakan ghairuh, bahwasanya asbab nuzul atau ayat ini diberikan khusus, secara khusus kepada selain Al-Akhnas bin Syariq, yaitu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf orang munafik, atau orang kafir yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah berperang di tangan Rasulnya, di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf ini tewas ketika berperang, ketika bertempur. Ya, Ubay bin Khalaf. Tetapi yang perlu kita ingatkan, al-ibrah fi umumil lafadz la bi khususis sabab. Pelajaran yang kita ambil adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya untuk siapa. Sehingga dikatakan oleh Mujahid, hiya ammah. Bahkan ayat ini turun umum bagi siapapun yang lumazah, humazah, alladzi jama'a mala wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah. 3 ayat ini apabila ada pada sifat seseorang, maka ayat ini tertimpa kepadanya dan mendapatkan wail, kerugian, kecelakaan, kebinasaan, dan neraka wail. Na'udzubillah min dzalik. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, alladzi jama'a malan wa 'addadah, ay jama'a ba'dahu 'ala ba'din. Mereka menumpuknya satu sama lain, mengumpulkannya sebagian atas sebagian yang lain. Wa as'adalah, dan menghitung-hitung setiap harinya. Pekerjaannya cuma menumpuk, menghitung. Tidak memikirkan ibadah, tidak memikirkan hari akhir. Bahkan semakin menumpuk, menghitung, dia semakin congkak, semakin sombong, menghina orang lain, dan menganggap dirinya akan kekal abadi di dunia. Haqaulihi wa jama'a fa'au'a, seperti firman Allah Ta'ala mengenai orang-orang kafir, mereka mengumpulkan harta dan mereka pun menghitung-hitungnya, berbangga-bangga dengannya. Qala As-Sudi wa Ibnu Jarir, demikian dikatakan oleh As-Sudi dan Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qala Muhammad bin Ka'ab, berkata Muhammad bin Ka'ab fi qawlihi, dalam firman Allah Ta'ala, jama'a mala wa 'addadah, ay alhaahu maluhu bin nahar. Mengumpulkan harta kemudian dihitung-hitung, maksudnya adalah siapa? Apakah petugas yang tugasnya di gudang, ada harta masuk dicatat? Bukan. Rupanya bukan seperti itu. Kata Muhammad bin Ka'ab, beliau mengatakan ai alhahu maluhu bin nahar, yaitu orang-orang yang terlalaikan oleh hartanya di siang hari. Hadza ila hadza, dari ini ke itu, dari itu ke ini, dan seterusnya. Terlalaikan dari ibadah. Fa idza kana al-lail nama ka'annahu jifah. Kemudian ketika malam hari datang, dia tidur bagaikan bangkai. Enggak berzikir kepada Allah, enggak bangun untuk salat malam, enggak berwudu untuk supaya mendapatkan doa ampunan dari para malaikat. Pulang kerja langsung tidur begitu saja, sudah. Sampai bangun kembali, berangkat kerja kembali, mencari uang kembali, menghitung-hitung kembali. Demikian kehidupan sehari-harinya. Itulah yang dikatakan jama'a mala wa 'addadah. Dia terlalaikan oleh harta di siang hari, di malam hari bagaikan bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Maaf, di sini memang jifa. Jifa itu bangkai yang sudah busuk. Jifa, yaitu bangkai yang sudah meneteskan cairan yang begitu menjijikkan. Itu namanya jifa. Bangkai yang sudah menaburkan bau busuk dan meneteskan tetesan-tetesan air daripada bangkai tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wa qawluhu yahsabu anna malahu akhladah, ay yadhunnu anna jama'ahu al-mala yukhalliduhu fi hadhihi ad-dar. Yaitu dia menyangka dengan dia mengumpulkan harta, mengumpulkan uang akan mengekalkannya di negeri dunia ini. Seperti Firaun, seperti Qarun, atau kaum 'Ad, kaum Tsamud, yang mereka bercita-cita untuk hidup abadi. Atau bahkan ikhwan fillah azakumullah, ini bukan dalam rangka celaan, tetapi sebagai pengingat bagi kita. Tabiat manusia pengen berumur panjang. Sehingga dengan was-was ini pula ayah kita tergelincir dari surga. Ketika Allah melarang ayah kita Adam dan ibunda Hawa makan dari jangan mendekati sebuah pohon,
Kemudian iblis berusaha untuk mendekatkan Adam dan Hawa kepada pohon tersebut. Dengan apa? Kalau kamu tahu enggak bahwasanya Allah melarangmu dari pohon ini karena khawatir kamu akan menjadi malaikat. Au takuna minal khalidin, atau kalian berdua akan menjadi orang-orang kekal di dalam surga. Padahal kalau sudah di dalam surga, ya akan kekal. Aneh kan? Di dalam surga akan kekal, tetapi justru ditakut-takuti tidak kekal dan pengen kekal atau tidak. Ditawar-tawari, makan buah itu. Dari sini kita tahu sifat kita manusia ini memiliki iri. Memiliki iri dan memiliki keinginan untuk hidup lama di dunia. Atau merasakan nikmat yang lebih lama. Sehingga iblis memberikan waswas kepada Adam dan Hawa dengan dua ini. Takuna malakain atau takuna minal khalidin. Ya. Kamu akan menjadi malaikat atau akan menjadi apa? Menjadi kekal. Ya. Padahal malaikat dengan Nabi Adam lebih mulia Nabi Adam. Tetapi bisa dibalik oleh iblis. Ya, mewaswasi kita sehingga kita iri terhadap yang sebenarnya di bawah kita. Ini mengerikan. Iri terhadap orang yang di bawah kita. Atau pengen kekal abadi di dunia. Dua sifat ini akan bisa menjerumuskan kita. Iblis akan bisa masuk untuk menggoda kita, hati-hati. Dua pelajaran ini ya telah kita ambil dari kisah Adam dan Hawa sehingga jangan sampai kita mengulanginya. Nabi Adam dan Hawa telah bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan kembali ke dalam surganya Allah, dan orang-orang yang beriman dan bertakwa akan mengikuti ayah bundanya Adam dan Hawa ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang tidak mau. Ya. Orang-orang yang masih pengen kekal di dunia ya, atau masih iri-iri dengki antar sesama. Naudzubillah min dzalik wa nafidin azakumullah. Sehingga kita lanjutkan. Kalla ay laisa al-amr kama za'am. Tidaklah perkaranya seperti apa yang mereka sangka. Wala kama hasiba, atau seperti yang mereka hitung-hitung. Orang-orang kafir yang tidak memiliki iman, mereka membunuh dirinya kemudian dimumikan. Mereka meyakini akan bangkit nanti di sebuah waktu. Naam, akan bangkit nanti di alam barzakh. Akan bangkit nanti yaumul mahsyar, dibangkitkan oleh Allah. Dalam kehidupan yang lain di dunia yang bukan seperti dunia kita, yaitu negeri akhirat. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka dibangkitkan di yaumul mahsyar tersebut, la yumbadanna fil hutama, ay la yulqayanna hadzal ladzi jama'a malan fa'addada fil hutamah, yaitu akan Allah masukkan orang-orang yang mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, menghitung-hitung harta di dalam hutamah, di dalam neraka. Wa hiya ismun min asma'in nar wa sifah li'annaha tuhattimu man fiha. Hutamah adalah sebuah nama dari neraka jahanam dan sifat neraka jahanam. Dikarenakan yang namanya sifat neraka jahanam itu tuhattimu man fiha, akan memakan dan membakar ya apa yang ada di dalamnya, dibakar dan dimakan. Bahkan dalam hadis yang lain, tahatama naran, ya, ada dua api di dalam neraka yang saling memakan. Satunya api yang panas, satunya api yang dingin. Ya. Kemudian mengeluh kepada Allah bahwasanya akala ba'duna ba'dan. Ya Rabbi, wahai Rabbku, masing-masing di antara kita saling makan satu sama lain, api panas dan api dingin. Ya. Kemudian fa'udhina lahu, diizinkan bagi api panas untuk bernafas pada musim panas dan saat siang. Kemudian diizinkan bagi api yang dingin untuk mengeluarkan hembusan nafasnya di musim dingin yang sangat dingin. Ya. Hadis riwayat Bukhari, ikhwan fillah azakumullah.
yang memberikan isyarat kepada kita bahwasanya neraka jahanam itu bukan hanya panas saja, tapi dingin. Panas yang sangat membara, dingin yang sangat dingin sehingga dikatakan oleh Ibnu Abbas al-barid. Ya. Sebuah dingin yang yukhallidul jild, yaitu sampai menusuk ke dalam daging-daging, menembus kulit daging sampai bisa melepaskan daging dari tulangnya. Begitu dinginnya. Setelah dibakar dengan api yang panas akan merasakan api yang sangat dingin. Kullama najizat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika sudah terkelupas daging kulit mereka, diganti lagi dengan kulit daging yang lain. Liyudhiqul azab, untuk merasakan azab yang sangat pedih di dalam neraka jahanam. Itulah neraka jahanam. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim, inna ahlan nar alladhi huwa ahlun nar, sesungguhnya penduduk neraka yang merupakan penduduk neraka asli, la yamutuna fiha wa la yahyaun, mereka itu tidak akan mati di dalam neraka jahanam, wala yahyaun, dan tidak pula mereka layak disebut hidup di dalamnya. Dikarenakan hidup la yanfa'uhum, yang tidak memberikan manfaat, bal yadurruhum, bahkan memudaratkan mereka. Kehidupan yang penuh dengan siksa, yang penuh dengan kesengsaraan dan kehinaan bagi penduduk neraka. Ammal ladzina yuridullah ikhrajahum, adapun orang-orang yang masih Allah inginkan untuk mengeluarkan mereka, kaum muslimin yang namanya muslim. Walaupun muslim, kita tidak ada yang sempurna. Kadang bermaksiat, melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka akan diazab dulu di dalam neraka untuk membayar dosa dan kezaliman kita. Fayumituhum maitatan hatta tusira fahma. Kemudian Allah akan matikan mereka ketika batas azab mereka, orang-orang muslim yang masuk neraka dulu, Allah akan matikan mereka setelah merasakan azab neraka sampai kemudian menjadi arang yang begitu hitam sampai menjadi debu. Fatukhadu, kemudian diambil, fayanbutuna fi nahril haya atau fi nahril jannah. Kemudian mereka akan ditaruh di sungai kehidupan atau sungai surga, fayanbutun, maka mereka pun tumbuh kama yanbutun al-habbah fi hamilis sail, sebagaimana tumbuhnya tunas di tempat yang berair. Inilah syafaat. Dalam riwayat lain, yaitu orang-orang yang diambil tersebut akan diambil oleh orang-orang saleh, alladzi yansuruh, yaitu orang yang diambil tersebut adalah orang yang menolong orang soleh, maka orang soleh tersebut yang masuk surga akan mengambilnya nanti di dalam neraka. Ini bentuk syafaatnya. Ketika Allah izinkan, maka demikian ikhwan fillah azakumullah. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mereka berada di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka la yamutuna fiha wa la yahya, tidak akan mati di dalamnya dan tidak layak disebut hidup. Hidup yang tidak seperti hidup, penuh dengan azab dan siksa. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Wa ma adraka mal hutamah? Engkau tahu apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Api Allah Subhanahu wa taala yang sangat menyala, yang sangat membakar begitu dahsyat, allati tattali'u 'alal afidah, yang pembakarannya sampai masuk ke raung hati, menusuk ke dalam hati, ke dalam tubuh. Qala Thabit al-Bunani, berkata Thabit al-Bunani, tuhriquhum ilal afidah wa hum ahya, yaitu api tersebut bukan hanya membakar kulit kita, tetapi membakar kulit, daging sampai menembus ke dalam dada, jantung, hati kita. Terbakar semuanya. Kalau kita mati mending. Wahum ahya, dalam keadaan hidup. Api membakar kulit, daging, tulang sampai masuk ke dalam jantung mereka dalam keadaan hidup. Bukan dalam keadaan mati. Kalau mati nggak terasa, hidup. Dibakar hidup-hidup sampai hangus,
tetap hidup, dikembalikan lagi daging, kulit dan semacamnya. Inilah ikhwan fillah azakumullah. Tsumma yaqul, kemudian mengatakan laqad balagha minhum al-'adzab. Sabit Al-Bunani mengatakan telah luar biasa azab terhadap mereka. Begitu dahsyat siksa atas mereka. Begitu mengerikan yang mereka rasakan. Tsumma yabki, kemudian beliau menangis. Qala Muhammad bin Ka'ab, berkata Muhammad bin Ka'ab, ta'kulu kulla syai'in min jazadih. Api tersebut akan memakan seluruh apa yang ada di dalam jasadnya. Hatta idza balaghat fuadahu wa halqih tarji'u ala jasadih. Sampai api tersebut membakar seluruh jasadnya, masuk ke raung hatinya, sampai ketika masih tersisa satu lubang di dalam jantungnya, dalam hatinya, tarji'u ala jasadi, api tersebut kembali lagi ke jasadnya dan membakar kembali. Dan mengulangi lagi, membakar kulit, daging, tulang, jasad, sampai ke hati. Balik lagi, dan seterusnya. Abadan abidin, khalidan khalidin. Kekal selama-lamanya, abadi selama-lamanya. Ikhwan fillah azakumullah. Sehingga tidak boleh kita main-main dengan kekufuran, dengan kemunafikan. Sangat berbahaya. Apalagi munafik. Jika kafir yang benar-benar mu'anid, yang terang-terang kafir di hadapan kita, sangat dahsyat azabnya. Apalagi munafik, innal munafiqin fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahu nasira. Orang-orang munafik yang berpura-pura Islam tetapi tidak mau mempelajari Islam, berpaling dari Islam, justru menolak hukum Islam, antipati terhadap syariat Islam. Hati-hati, ikhwan fillah azakumullah. Diancam dengan tempat yang paling bawah dari kerak api neraka, yang paling panas, yang paling dahsyat siksanya. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah wa na'udzubika min 'adzabin nar. Tafadhalikum dengan adab. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa qawluhu innaha 'alaihim mu'sadah. Di atas neraka tersebut ada mu'sadah. Ai mudbaqah. Itu adanya penutup. Setelah disiksa, diazab dengan panasnya api neraka dan begitu dinginnya api neraka dalam satu tempat, panas dan dingin bercampur, akan begitu luar biasa. Setelah itu ditutup untuk menambah azab tersebut. Wa qala Ibnu Mardawih, berkata Ibnu Mardawih, haddatsana Abdullah bin Muhammad wa haddatsana Ali bin Siraj قال حدثنا عثمان بن خرزاذ قال حدثنا الشجاع بن أشراس قال حدثنا الشريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها عليه المؤصدة قال مطبقة. Rasulullah menafsirkan sendiri bahwasanya mu'sadah ay mutbaqah, penutup. Waqad rahu Abu Bakar bin Abi Syaibah an Abdullah bin Usaid an Abdullah bin Usaid an Ismail bin Khalid an Abi Saleh qalahu wa lam yarfa'hu, ya, perkataan Abu Hurairah tetapi tidak diangkat kepada Rasulullah, yaitu mauquf kepada beliau. Muqsadah ay mutbaqah. Qala Atiyah al-Awfi amad min hadid. Adapun al-Awfi, Atiyah al-Awfi, ya, sudah pernah kita bahas Atiyah al-Awfi. Perkataan al-Awfi di selain tafsir ditolak karena dhaif. Bahkan sering mendustakan, sering memalsukan hadis. Tapi sebagian ulama menerima penafsiran beliau terhadap Al-Qur'an. Sebagian ulama tetap menolaknya. Tapi fal muhim di sini Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Atiyah al-Awfi amad min hadid. Muqsadah ay amad min hadid, yaitu sebuah tiang dari besi di dalam neraka jahanam. Wa qala as-Sudi, berkata Sudi min nar, yaitu tiang dari api neraka. Sudi, ya, terbiasa meriwayatkan dari Israiliyat.
Wa qala Syabib bin Bishr an Ikrimah an Ibn Abbas, dari Ikrimah dari Ibn Abbas, fi amadin mumaddadah, yakni al-abwab hiya al-mamdudah, yaitu pintu yang terpanjang begitu lebar. Wa qala Qatadah fi qiraati Abdullah bin Mas'ud, dan berkata Qatadah pada bacaan Abdullah bin Mas'ud, innaha alaihim muqsadah bi'amadin mumaddadah. Ya, kalau qiraah yang masyhur fi amadin mumaddadah. Ya, kalau qiraah Abdullah bin Mas'ud, innaha alaihim muqsadah bi'amadin mumaddadah. Itu harfu jarnya diganti dengan ba. Ya. Jadi memiliki penutup yang ditali dengan tiang yang terpancang. Ya, diartikan demikian. Kalau yang fi amadi mumaddadah, yaitu memiliki penutup, ya, atau memiliki penutup yang terikat dengan tiang di dalam neraka jahanam. Berkata Al-Aufi dari Ibn Abbas, adkhalahum fi amad famuddat alaihim bi'imad, yaitu mereka dimasukkan di dalam tiang-tiang tersebut, kemudian dipancangkan atas mereka, ya, antar tiang-tiang tersebut. Ini penafsiran yang berikutnya, yaitu ditali semuanya antar tiang-tiang, kemudian dipancang. Jadi apa ini istilahnya? Ditarik, satunya ke kanan, satunya ke kiri. Demikian siksaan. Wa fi a'naqihim as-salasil, dan di dalam di leher mereka ada kerangkeng. Wasuddat bihal abwab, yang akan menutup pintu-pintu dari neraka jahanam. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, kunna nuhaddats annahum yu'adzabun bi'amadin fin-nar. Kami diceritakan bahwasanya penduduk neraka diazab dengan tiang-tiang di dalam neraka tersebut. Wakhtara Ibnu Jarir, demikian yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qala Abu Shalih, dan berkata Abu Shalih, fi amadi mumaddadah yakni al-quyud at-tiwal, yaitu tali yang sangat panjang yang mengkerangkeng seluruh penduduk neraka jahanam. Dan masyhur dalam qiraah-qiraah yang lain, memang surat Al-Humazah dibaca dengan beberapa bacaan-bacaan yang berbeda. Seperti misalkan wa ma adraka mal hutamah wa ma adrika mal hutamah narullahi al-muqadah allati tattali'u 'ala al-af'idah innaha 'alaihim mu'sadah dengan hamzah, ya, sebagian qiraah dibaca dengan innaha 'alaihim musadah. Fi amadi mumaddadah, dan sebagian qiraah ada yang membaca fi umudim mumaddadah. Demikian bacaan-bacaan yang saling menguatkan satu sama lain. Ikhwan fillah azakumullah. Di dalam surat ini, surat Al-Humazah, surat yang sangat bagus, memberikan pelajaran kepada kita, suatu pelajaran yang berharga mengenai 3 sifat manusia yang tercela. Sifat suka menghina, memaki, merendahkan orang lain, dalam keadaan dia juga mengumpul-ngumpulkan harta, sombong dengan hartanya tersebut, melalaikan dari ibadah, dan menganggap dirinya akan kekal di dalam alam dunia ini. Ini 3 sifat ini. Ya. Ada sebuah hadis yang masyhur mungkin di sisi kita sering mendengarnya, yang terkait tentang faedah ini. Hadis riwayat Muslim yang sering kita dengar, yaitu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, janganlah kalian jangan tanajus. Apa itu tanajus? Ini masalah jual beli. Ulama berbeda penafsiran mengenai tanajus ini. Tanajashu, saling tanajus, apa itu maksudnya?
Sebagian besar ulama mengartikan tanajus yaitu orang yang tidak mau membeli barang dengan sengaja menaikkan harga. Ya, dengan sengaja menaikkan harga agar supaya pembeli membeli dengan harga yang tinggi. Biasanya ini sudah kerjasama sama penjualnya. Ya, ada seorang yang membeli, ini saya beli 10.000. Kemudian yang tadi sudah kerjasama mengatakan, "Lu ini 20.000 saya berani." 20.000 saya berani. Ya, akhirnya yang tadi menawar 10.000, wah tadi 20.000 ya, akhirnya membeli. Kerjasama seperti ini, ya, meninggikan. Atau sebagian ada yang mengatakan menjatuhkan harga. Ya, ada beberapa pembeli yang bekerja sama untuk menjatuhkan ya penjual. Ya, ini berapa? Ini 20.000, harga pasaran demikian. Satunya menawar 10.000. Satunya mengatakan, ya kemarin saya juga beli 10.000 kok. Kok ini 20.000, mahal sekali. Akhirnya apa? Terpaksa, aduh ya sudah wis, daripada nanti nggak laku, diturunkan harganya. Jatuh itu harga. Ya, maka kong kali kong dalam menjatuhkan atau menaikkan harga, maka ya dilarang dalam agama. Namanya tanajus. Wala tanajashu, janganlah kalian saling ya bekerja sama untuk menjatuhkan atau menaikkan harga. Jangan. Termasuk adalah dengan ini adalah menimbun. Ya. Apalagi yang ditimbun adalah kebutuhan kaum muslimin. Kebutuhan barang pokok kaum muslimin. Ya. Maka Allah akan ancam sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, ya. Akan bangkrut dia. Akan bangkrut. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah. Bughd, marah. Dikarenakan al-bughd aslu kulli syarr. Asal dari seluruh kejelekan. Marah bukan pada tempatnya atau suka marah adalah aslu kulli syarr. Jima'u kulli syarr. Kumpulan dari berbagai macam kejelekan. Dikarenakan bermula dari hasad. Kemudian mau menjatuhkan lawan dagangnya. Harganya dijatuhkan atau dinaikkan. Kemudian akan saling marah dengan itu. Wala tadabaru, kemudian setelah marah akan saling tadabar. Tahajar. Akan saling menghajar, memboikot. Melegos sana, melegos sini. Tokonya samping-sampingan tapi enggak kenal. Tokonya samping-sampingan tapi enggak kenal. Enggak mau saling melihat. Enggak mau saling ketemu. Enggak mau saling tegur sapa. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhih. Dan jangan pula kalian menjual atas jual beli saudaranya. Nah, ini berbeda pula para ulama menafsirkan al-bai' ala bai'i akhih. Menjual beli atau membeli atas jual beli saudaranya. Ada yang menafsirkannya atau mendefinisikannya begitu sederhana, yaitu orang yang sudah ditawar, yaitu barang yang sudah ditawar, kemudian tiba-tiba dibeli orang lain. Ini juga tidak boleh. Kita lagi tawar-menawar dengan si penjual, berapa ini harganya? Lagi proses tawar-menawar. Kemudian, yaudah ini tak beli, 20 diambil. Ini tidak boleh seperti ini. Selesai dulu itu proses tawar-menawar, jadi atau tidak jadi, kemudian baru kita maju. Setelah tidak jadi, baru kita maju. Ya. Ini salah satu adab syar'i juga, supaya kita tidak saling marah terhadap saudara kita. Ya. Atau ada bahkan yang mengartikan bai' ala bai'i akhi, membeli atas jual belinya saudaranya adalah bai'un ma la yamlik. Ya. Kita menjual barang yang bukan milik kita. Menjual barang yang bukan milik kita. Kita jualan elektronik misalkan. Ada orang mau beli kipas angin. Pak, ada kipas angin merek ini? Oh, ada. Nanti saya ambil di gudang. Ke belakang, lewat pintu belakang, muter ke samping. Muter ke samping. Sampingnya toko juga. Toko elektronik. Ini saya ambil dulu. Nanti kalau jadi beli, nanti tak bayar. Kalau nggak jadi, tak kembalikan.
dibawa. Ini barangnya apa? Akadnya apa tadi? Ya. Bukan hutang. Bukan hutang, ikhwan fillah azakumullah. Dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Belum dibeli dulu. Seharusnya dibeli dahulu. Kalau ini apa? Oh, ada barangnya, saya punya di gudang banyak. Padahal nggak ada. Dia ngambil dari tempat tetangganya. Kemudian baru ini kipas anginnya. Oh iya, jual beli transaksi. Akhirnya si toko ini menjual sesuatu yang bukan miliknya. Hati-hati juga ini yang seperti ini. Hati-hati yang seperti ini. Ya. Atau bai'u thulathiyah. Jual beli segitiga. Atau didefinisikan oleh Syekhul Islam adalah bai'ul ainah. Jual beli ainah. Ainah adalah riba. Hampir mirip dengan bai'ul ma la yamlik. Hampir mirip dengan bai'un ma la yamlik. Menjual, belikan sesuatu yang bukan miliknya. Padahal syarat jual beli adalah barangnya adalah hak milik dia. Atau sudah diberi wewenang untuk dia menjual. Bai'ul ainah ini yang sangat mengerikan. Yang kata Rasulullah SAW, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum jihad fi sabilillah, sallallahu lakum dhulla la yanzi'u 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah berjual beli dengan ainah, sudah mengambil ekor-ekor sapi kalian, ridha dengan cocok tanam kalian, meninggalkan jihad fisabilillah, Allah akan timpakan kehinaan atas kalian. Tidak akan terangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian yang murni, yang utuh. Apa itu jual beli ina? Jual beli ina adalah salah satu transaksi ribawiyah modern. Dengan dia hampir mirip menjual yang bukan barang dagangannya. Misalkan kita bertransaksi, biasanya terjadi pada jual beli kredit. Jual motor, ini motor. Ada orang pembeli mau dagang, mau beli. Mau beli motor apa? Ini. Ya. Harganya berapa? Harganya sekian. Kontannya sekian, 15 juta. Kalau kredit nggak disebutkan harganya, disebutkan cicilannya. Ini sendiri sudah salah ini, namanya bai'ul gharar, nggak jelas harganya. Kalau mau kredit harganya harus jelas. Kreditnya berapa? 20 juta, 20 juta. Kalau ini yang ditampilkan apa? Cicilannya. Kalau kontan 15 juta, kalau kredit sekian cicilannya. Ini sudah salah. Kemudian setelah datang orang tersebut gak punya ya transaksi sama sama pihak pembeli tersebut. Tetapi ada pihak lain yang mendapatkan untung dari situ. Yang dia tidak membeli, tidak menjual, tetapi mendapatkan untung dari transaksi antara dia dan antara penjual. Siapa ini yang mendapatkan untung? Yang hanya dengan selembar kertas memberikan jaminan hutang atau jaminan yang lainnya. Ya, maka terkumpul di dalamnya ada bai'un ma la yamlik, ada bai'ul gharar. Maka yang seperti itu jual beli segitiga, ya, namanya bai'ul ainah. Tidak jelas ini. Penjualnya siapa? Penjualnya siapa? Pembelinya jelas. Penjualnya siapa? Dealer apa ini? Siapa? Apa namanya? Leasing. Mana ini? Kalau dealer, kenapa ini dapat untung? Kenapa ini dapat untung? Oh, jual belinya sama leasing. Kapan transaksinya? Transaksinya sama dealer. Gak jelas akhirnya. Transaksinya sama siapa? Gak jelas. Akhirnya jadi bai'ul ainah. Dan beberapa versi lain penafsiran mengenai bai'ul ainah sangat luas, ya. Yang intinya semua transaksi yang kemudian jatuhnya kepada riba adalah bai'ul ainah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua menjadi saudara-saudara sesama muslim. Ya. Rupanya jual beli seperti itu akan memecah belah hubungan sesama muslim. Al-muslim akhul muslim, sesama muslim muslim adalah saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yakhdhiluh.
Jangan menzaliminya dengan jual beli yang curang seperti itu. Jangan merendahkannya, wala yakdzibu. Jangan mendustakannya, wala yahqiru, jangan merendahkannya. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini dalam dada, dalam hati. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahu muslim. Cukuplah seorang itu teranggap jelek dengan dia merendahkan saudaranya, menganggap remeh saudaranya. Menganggap remeh saudaranya. Kulul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Muslim itu sesama muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Maka tadi yang dikatakan larangan-larangan la tahasadu dan seterusnya adalah untuk menjaga tiga hal ini. Darah harus dijaga, harta saudara harus dijaga, dan kehormatan saudara harus dijaga. Jangan menzalimi mereka. Inilah ikhwan fillah nasakumullah, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa mengingatkan kita ya untuk kita menghindari tiga sifat tadi, sifat yang tercela, dan untuk kita menambah keimanan, mempersiapkan hari yang pasti akan datang, yang pasti kita akan mengalaminya, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.